Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Kali ini kita tampilkan dua pisau jagal model strike full tang. Yang pertama ini materialnya baja klep kapal yang melegenda, katanya tahan karat, tapi ya tidak ada sih, meskipun stainless steel juga tetap karatan. Buktinya untuk yang ini, jadi bagaimana ya, kalau stainless steel, meskipun stainless steel, ketika kita tidak merawatnya juga karatan, pasti karatan stainless steel itu, apalagi baja-baja bekas gitu. Tapi kalau kita terapkan SOP penyembelihan dengan baik, darah ini tidak sampai mengering, jadi begitu menyembelih masih basah langsung dibasuh dengan air atau dilap dengan handuk basah ketika RPH nya jauh atau susah dengan air. Jadi ada di RPH itu airnya harus nimba, harus susah lah. Nah itu lokasinya sangat susah, kurang strategis, tidak ada keran mengalir, maka handuk basah menjadi solusinya. Dimasukkan di ini di ikat pinggang bisa, atau di sepatu boot. Nah itu untuk material baja bekas. Juga pisau-pisau yang biasa dipakai oleh Mbah Mudin atau jagal-jagal milenial yang memakai pisau-pisau modern, tetap SOP itu diterapkan. Jadi setelah menyembelih, menuju ke keran, disiram, darah mengalir, lalu dilap kering, baru disarungkan. Nah itu. Kembali ke klep kapal ini. Ini kan tempat klep kapal yang kita tahu seperti itu bentuknya, bawah seperti apa ya, tatakannya bulat segini, selepek. Oke sebentar, kita mentahannya, nah selepek gini, terus bentuk spiral bulat ditempa, dan itu keras sekali. Kemarin kita sempat menolak ketika ada orang menawarkan baja bekas klep kapal untuk ditempa, berapa ongkosnya dan seterusnya. Wah, nggak nutut, kasihan yang nempa, jadi kita tolak, mohon dimaafkan. Kerasnya bukan main. Nah ini ada yang sudah jadi, ya namanya tempat tradisional gitu. Kalau misalkan dibilang, jadi kita harus tahu ya, harus tahu dan paham. Sebagai seller atau penjual juga harus jujur sejujur-jujurnya gitu. Misalkan seperti ini nggak kelihatan sih di kamera, tapi kasat mata ada kayak bintik-bintik, mungkin bisa jadi spot bakal bekas karat, tapi masih perkiraan, saya juga belum pakai. Yang saya pakai sudah laku, tapi waktu itu seingat saya sih nggak bisa diklaim atau dikatakan anti karat. Kalau
bahasanya jauh lebih tahan karat atau lebih tahan karat, nah itu beda lagi. Seperti bohler, baja-baja modern yang ditempa secara tradisional, meskipun sepuh tradisional, itu kita berani katakan lebih tahan karat, meskipun kelasnya stainless steel N695, sekelas stainless steel. Nah seperti itu, jauh lebih tahan karat. Jadi khawatirnya nanti terjadi salah ini pendapat ketika didiamkan ternyata karatan. Nah ketika membersihkannya tidak bersih, besoknya dilihat ada spot-spot karat. Nah itu kan, jadi jangan sampai kita keliru menafsirkan itu. Seperti HSS tidak kalah dengan baja bohler, jauh lebih tahan karat, bahasanya seperti itu. Ya boleh saja, malah yang betul seperti itu, daripada kita mengatakan anti karat gitu ya. Kayak kopiah itu anti air, tahan air. Nah kan ada yang tahan air. Nah kalau tahan air betul, kalau anti air, wah ini anti air, ini aman berarti. Bukan anti air, dia dikena air hujan melempem melempem karena dalamnya hanya kardus atau kertas karton. Nah itu ya, sampai di sini mudah-mudahan bisa difahami apa yang Al-Fakir maksudkan. Kita ukur ini. Kemarin dulu kita ada 3, salah satunya saya coba ya, mungkin baru pertama sih, videonya ada di channel GSN Official. Kita coba di RPH, sapinya tidak terlalu gede, tidak terlalu kecil juga. Saya coba salah satunya, tapi bisa jadi masih karena peralihan, dan cuma 1 kebetulan. Coba kalau semalaman pakai ini aja gitu, karena sembelihannya pas sedikit. Saya coba sedikit ngoyo, mungkin karena peralihan. Jadi ini perlu digarisbawahi, seorang eksekutor jangan hanya 1 bilah saja, jangan hanya 1 bilah yang dia bisa. Golok bisa, pisau bisa, ukuran berapapun bisa. Artinya standar untuk ukuran sembelihan yang sering saya sampaikan, minimal ukurannya itu 18 cm. 18 cm bisa untuk sembelih sapi. Selanjutnya saya pernah pakai yang terpanjang 36, model gede banget, modelnya Patimura, lebarnya 4 kalau nggak 5 cm di ujung gitu. Handle-nya pun bonggolnya rusa, tanduk rusa. Terus lagi kita pernah pakai yang terkecil, malah handle-nya diukir kecil, tanduk rusa diukir putri Cina gitu, kecil, HSS pula. Tapi saya yakin, dan itu bukan full tang, hidden tang. Tapi saya yakin ketika saya coba di slice tisu itu garing, nggak berindil, terus halus, itu untuk ngebelah kulit sapi mampu gitu ya. Nah selanjutnya terkait dengan eksekutor, harus bisa segala jenis pisau dan golok supaya kita itu enjoy gitu. Ada sembelihannya masih banyak, terus kita pisau butuh dipertajam ulang, sedangkan tidak membawa honing, sharpening, stropping tidak membawa. Nah ini kan resiko. Maka temannya ada yang membawa golok, sedangkan dia nggak kebiasaan golok, umpamanya ini suatu kisah kasus umpamanya ya, maka dia akan kebingungan. Tapi kalau kita sudah mencoba ini itu, model candung, model Patimura, model Betawian, model setrek, model apapun sudah bisa, ya enak, enjoy gitu, tidak bingung. Waduh nggak biasa. Tapi ini juga butuh adaptasi. Jadi meskipun sama-sama model setrek, material ini dan material yang itu beda sensasinya di pertamanya. Makanya kemarin saya lihat videonya kok kelihatan ulet banget gitu, kelihatan ulet nggak biasanya. Ya karena baru pertama. Kalau pisau itu semakin dipakai, kan dia akan ketemu namanya honing, sharpening atau stropping minimal. Terus sudah dicobain, akan semakin tajam, itu pasti gitu. Kita ukur ya, ini materialnya klep kapal, full tang, dijepit galih sono keling atau ya galih sono keling. Pinnya 3 kuningan, model strike seperti ini. Panjang bilah 29,5, 29,3. Di pangkal terlebarnya 3,8,
ketebalan 3 mili, 3 mili lempeng. Ini satu-satunya insya Allah. Kita tes di tisu. Tisunya merek ini ya, tembakannya nice. Ini Nie. Kita coba. Nah, masih perlu diruncingkan dengan honing atau sharpening. Dia di sini belum kena ya, baru di tengah kena gitu ya. Bagaimana kalau di kertas? Di kertas halus. Makanya saya sering sampaikan kalau untuk eksekutor itu harus punya beberapa, tampil harus dalam tanda kutip harus itu ya, bukan terus wajib. Wajib itu maksudnya itu kalau bisa mengoleksi itu kiri kanan di pinggang itu ada 4 ukuran, berbagai ukuran model gitu. Nanti biar bisa. Nah, seperti ini cara mempertajam instan, tapi ketajaman juga tidak instan, ketajamannya tidak kaleng-kaleng. Kalau punya koleksi pisau golok, nah ini ketajamannya beda, ini sudah dapat ini. Nah, insya Allah gampang ya, meskipun dia keras banget, ini tisunya masih sama keras ini. Sampai kemarin kita tolak, memang benar-benar ada yang pesan pengen berapa upah nempa dibuatkan golok, kita ada klep kapal. Saya tolak, kami tolak karena di bengkel nggak mampu, nggak nyocok, nggak sesuai dengan upahnya dan pekerjaannya, berat, terlalu berat nempanya. Ini sudah siap dipinang, sarung kulitnya tebal. Cuman untuk model jenis ini selobokan, cantolannya itu terlalu kecil. Nah, ini sarung kulit asli gitu aja bilangnya, jahitannya rapi. Jadi bukan yang jenis sarung kulit premium. Ini yang pertama klep kapal, yang kedua spring steel full tang juga dijepit dengan kelengkeng atau mangga hutan ya, mangga hutan insya Allah. Mangga hutan, kalau kelengkeng beda coraknya. Di pin 3. Oke, seperti ini full tang pakai Ricasso. Spring steel, baja per bekas yang tidak teridentifikasi. Oke, seperti itu. Kalau sub 9, baja per baru. Untuk panjang bilah 25,5. Lebar di pangkal 3,7, ketebalan 5 mili, tebalnya 5 mili. Tapi jangan salah, ini model seperti ini meskipun tebal 5 mili berani tampil. Perhatikan, karena nah ini lebih detailnya lagi, ini satin serat baja, dia ketajamannya low slice tisu, berani diadu, berani dipakai, dibuat gacuan untuk Idul Kurban ataupun DRPH. Oke, seperti itu mungkin celotehnya. Ini sarungnya sarung kulit asli, jahitan rapi, model selobokan, cantolan ikat pinggang cukupan, tidak terlalu gede juga tidak terlalu kecil, model seperti ini. Tanyakan ke admin untuk 2 stok ini. Klep kapal 29 cm dan spring steelnya full tang juga, sama-sama full tang 25,5. Demikian. Akhiran wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.